datang merendahkan diri, berdoa dan mencari wajah-Mu. Salam sejahtera buat semuanya kita, sahabat dari Benyamin Official YouTube channel. Saat ini kita akan menyaksikan pujian, penyembahan, ibadah, bahkan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan memberkati kita, yang akan meneguh kehidupan kita, bahkan yang akan memberitakan kebenaran bagi kita, dan juga kita akan dapat berdoa bersama. Demikian juga kita akan dapat mendiskusikan tentang masalah-masalah yang terjadi di masyarakat di akhir-akhir ini, sehingga kita dapat menemukan solusi yang dapat kita terapkan di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah pelayanan kita masing-masing. Selamat menyaksikan dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya akan bacakan visi SOS, yaitu melayani pasien dengan kasih Kristus, ya, dan menjadikan pasien itu terang bagi kotanya. Dan melakukan 3 hal, yaitu menguatkan orang sakit, memuridkan orang sakit, dan mengutus orang sakit, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Nah, hari ini kita akan menaikkan doa bersama. BL, pemimpin pujian kita akan dilayani oleh Ibu Santi Mokhtar dari Belanda. Kemudian Ibu Christine Calvin akan membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Saya persilakan untuk Ibu Santi. Vader, u bent goed. Bapak luar biasa. Op elk moment van mijn leven, voor of tegenspoed, aanbid ik u, mijn Jezus, en dank u voor uw bloed. Ik vind kracht in u, mijn Vader, als ik heel dicht bij u ben. Mijn hart en mijn gedachten worden warm als ik bedenk. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Op elk moment van mijn leven, bij dag en bij nacht, wil ik uw woorden lezen en dragen in mijn hart. In de stormen van mijn leven, in de regen, in de kou, wil ik schuilen in uw vrede, wil ik rusten in uw trouw. Vader, u bent goed, u bent heilig, u bent liefde. Jezus, u bent groot, u bent sterker dan de dood. Vader, deze dag geef ik mezelf aan u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. En ik zing met heel mijn hart, ik hou van u. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant, joyeux, venez en salut. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, oh venez adorer-le, oh venez adorer-le, oh venez adorer-le, Christ le Seigneur. Sambung bahasa Batak. Sambung bahasa Bataknya. Sairo Mahamuda Akara Porsea Sairo Mahamuda Tu Bethlehem Ida da da si padua
kita, tak sembah ma ibadah, tak sembah ma ibadah, tak sembah ma ibadah, Raja tak. Au peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant Bahasa joyeux, Prancis. on salue. Au peuple fidèle, venez voir le ciel de cieux, oh venez adorer le, oh venez adorer le, oh venez adorer le Christ, le Seigneur. Bahasa Itali. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una croce dal freddo cielo, e vieni in una croce dal freddo cielo. Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, oh Dio beato, a quanto ti costò averti amato, a quanto ti costò averti amato. Luar biasa. Ya, Ibu Santi, bahasa Belanda, monggo. Hilana, Alahana, die eens zaligen zijn, wordt geboren in Bethlehem staan. Puji Tuhan. Ya, saya persilakan Ibu Christine. Madam Christine. Iya, shalom, shalom, shalom alaihim, shalom alaihim. Selamat Hari Ibu bagi semua perempuan-perempuan yang ada di sini. Ya, selamat menjelang Hari Natal. Sebentar lagi kita akan masuk Hari Natal. Di Indonesia tinggal 2 hari lagi, kami di Eropa 3 hari lagi. Tetapi puji Tuhan, haleluya, karena kasih-Nya mempertemukan lagi kita di dalam Zoom online daripada SOS Belanda Eropa. Puji Tuhan, ada orang Belandanya satu, Ibu Santi Mohtar ya, yang tadi membawa kita sebagai WL. Luar biasa ya, itulah kasih-Nya Tuhan. Tapi dari manapun kita, apapun latar belakang kita, yang patut kita syukuri, kita masih bisa beribadah di tengah-tengah yang lain masih tidur, atau yang lain sedang lalai, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Kita masih bisa menaikkan pujian dan penyembahan. Dan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan akan firman Tuhan. Baik, sebelum kita membuka dan lebih jauh lagi untuk firman ini, mari kita berdoa. Ya Aba, ya Bapa,
Sungguh kami bersyukur bahwa Engkau baik, sangat baik, teramat baik. Karena kasih-Mu lah Tuhan yang mempertemukan kami melalui Tuhan SOS Belanda Eropa ini. Bersyukur Tuhan, setiap kami boleh Engkau panggil, baik Bude yang dari Itali, Ibu Santi dari Belanda, Ibu Pendeta Liana di Jakarta, bahkan setiap kami ada dari Posuburan, dari Pamatang Siantar, dari Bekasi, dari Kupang, dari Depok, dari manapun kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan mempersatukan kami saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk Tuhan menerima akan kebenaran firman-Mu. Jika Engkau pilih hamba-Mu saat ini Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu, mari Bapa, Engkau Tuhan sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar apa yang hamba akan sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu, bukan kehendak hamba-Mu ini. Bapa, berfirmanlah. Berfirmanlah. Kami persilahkan Roh-Mu seluas-luasnya untuk melawat kami, mengurapi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, judul saya hari ini adalah So This is Christmas. Ya, so this is Christmas. Tapi apakah Christmas itu, apakah Natal itu artinya buat saudara dan saya? Kita masing-masing pasti punya suatu arti Natal ya. Saya mau tanya dulu deh, wakil dari tiap-tiap kita. Bude, menurut Bude di Itali atau menurut Bude sendiri, Natal itu seperti apa, Bude? Kita Natal memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, mengajarkan kita sebagai terang, menjadi garam dan terangnya dunia untuk untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, juga kepada orang-orang yang sudah percaya tapi sudah jauh daripada Tuhan, supaya mereka kembali bertobat dan melayani Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerendahan hati. Gitu. Terima kasih Tuhan. Kalau Ibu Santi, what is Christmas for you, Santi? Belum dibuka mic-nya. Open your mic. Yes, Yeah. okay, go. Christmas untuk saya kumpul sama saudara, forgive each other. For me it's difficult this year because we are separate for the first time this year, so it's for me difficult. I'm a little bit sad. Jadi Bu Santi, Natal buat dia adalah berkumpul bersama dengan keluarga. Karena mereka kan jauh-jauh, jarang sekali bertemu. Jadi Christmas artinya buat Ibu Santi adalah berkumpul bersama dengan keluarga. Thank you very much. Ibu, Bapak deh kali ini, Bapak dari tadi Ibu meluluh. Pak Pendeta Derikson Sijabat, menurut Pak Pendeta, apa ya artinya Natal buat pendeta? Amin. Oke, sudah ada pendapat dari Bapak, dari Ibu, baik dari Eropa maupun dari Indonesia. Terima kasih buat semua pendapatnya. Tentu di kepala kita, masing-masing kita berbeda mengartikan Natal itu. Tapi dari poin saya akan menyampaikan sesuatu yang semoga ini kita bisa, nah ini gelap sekali sekarang, tiba-tiba mati lampu ya saudara.
dalam kegelapan seperti ini, saya mengingat bagaimana Natal di waktu itu. Waktu Yesus lahir kan lahirnya bulan Desember ya. Kalau menurut yang kita rayain. Itu kalau Desember, kalau sudah masuk ber di Eropa, juga termasuk di tanah Israel sana, yang namanya gelap itu panjang. Ya, malamnya itu panjang banget. Oke? Malamnya panjang sekali. Dan kenapa ya Tuhan memilih lahirnya bukan di summertime? Kenapa Tuhan memilih lahirnya pada saat malamnya panjang sekali? Dunia dalam kegelapan. Ya, tadi Bude sudah singgung, rupanya Bude ini satu ini dengan saya, mungkin dia sudah baca saya punya ini ya. Kalau dalam keadaan gelap seperti ini, terus ada satu aja lilin yang nyala. Anda bisa melihat wajah saya dengan baik kan ya? Satu aja lilin ya. Jadi, mari kita sama-sama membaca ya dari Matius pasal 5. Matius, wah tuh kan nyala ya. Pas kita mau baca Matius pasal 5 nyala dia ya. Tapi itu kerjasama suami saya. Kami bikin skenario. Untuk membawa kita bagaimana memahami arti Natal. Untuk kita sama-sama memahami lebih jauh. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 15, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasingkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Katakan dong, saya terang dunia. Saya terang dunia. Nah, kalau di Alkitab yang saya baca, ini tulisannya merah. Katanya, kalau tulisannya merah, itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Amin. Jadi Yesus bilang, Ibu Santi, Ibu Esther, Pak Nada, Pak Derikson, Ibu Simanjuntak, Ibu Lastiar, Ibu Pendeta Messi, kamu adalah terang dunia. Ya, amin. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Amin, saudara. Kalau kita baca dari Kejadian pasal 1, ayatnya yang kedua di sana dikatakan, dunia pada mulanya itu gelap, gulita. Tapi ada satu yang terus melayang-layang di sana. Siapa itu, saudara? Kejadian 1, ayatnya yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita. Nah, gelap gulita menutupi samudra raya. Dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Artinya, dari awal yang namanya Roh Allah itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Amin. Nah, rohnya itu di mana sekarang, saudara? Di dalam Anda. Jadi sinkron ya. Yang Tuhan bilang kamu adalah terang dunia. Kenapa? Karena dia menganugerahkan yang namanya rohnya di dalam saudara. Ada amin. Terus, kalau rohnya ada di dalam kita, bagaimana arti Natal yang sesungguhnya buat saudara dan saya? Jangan sampai kita hanya memperingati setiap tahun dengan kemegahan, dengan lilin-lilin Natal, tetapi hati kita gelap. Kenapa saya katakan seringkali hati kita gelap? Berapa banyak itu ya
Orang-orang yang merayakannya, ini saya banyak sekali, terutama yang dari Indonesia. Madam, kami mau merayakan Natal besar-besaran. Saya mau panggil jemaat saya, Madam. Tapi kami tidak ada uang, Madam. Saya bilang jangan rayakan kalau tidak ada uang. Ya toh. Jangan sampai kamu katanya saya bisa tidur, Madam. Dunia saya begitu gelap karena sudah mau dekat Natal tidak ada uang. Saya katakan jangan diadakan. Karena Natal itu bukan berarti harus pesta besar-besaran. Saudara mau tahu Natal saya kayak gimana? Ya, baju yang saya pakai ini, kalau Anda perhatikan saya punya foto, itu sudah ada 5 tahun yang lalu, saudara. Ya, jadi saya tidak perlu beli baju baru, tapi keren, tetap keren. Kenapa, saudara? Natalku, terutama tahun ini, saya mendapatkan satu pencerahan dari tadi yang dibaca di Matius 5, ayatnya yang ke-16. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat apa, saudara, perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Kenapa ini mengesankan sekali buat saya, saudara? Saya katakan, mungkin minggu lalu saya katakan ya, bahwa saya sedang memindahkan mimbar Natal saya ke jalanan. Maksudnya apa? Mimbar yang biasanya saya pakai untuk khotbah di gereja, itu saya tinggalkan, saudara. Di mana saya? Saya ke jalan. Saya nyanyi, joy to the world, the Lord is come. Let her receive her king. Wah, saya nyanyi sepanjang hari, saudara ya. Dan kebetulan kami sedang Christmas Carol. Christmas Carol tujuannya apa? Aku beli judul Singing for Charity. Ya, jadi kami nyanyi untuk mengumpulkan dana kepada orang-orang yang sedang kedinginan, yang sedang kelaparan. Banyak loh. Jangan sangka ya. Di sini banyak yang kedinginan, banyak yang kelaparan, saudara. Jadi kami singing, ngamen. Aku beri judul ngamen for charity. Ya, jadi kami ngamen di jalan, saudara. Dalam cuaca kadang -1, -2, -4, saudara. Harus berdiri berjam-jam. Ya, untuk supaya kami bisa mengumpulkan uang dan nantinya setelah dikolek, uang itu kami belikan untuk memberikan makan kepada orang-orang yang tinggal di jalanan, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, dengan melakukan itu, saudara, saya kalau biasanya nunggu orang datang ke gereja, saudara, itu dalam sepanjang tahun 2023 ini, ketika saya hanya menerima mereka di gereja, yang datang bertobat paling 2-3 orang, saudara. Tetapi setelah saya turun di jalan, saudara, mereka ikut jingle bell, jingle all the way. Terus dia katakan begini, kamu gerejanya di mana? Kok kamu tahan ya berdiri? Dan untuk apa uangnya ini? Setelah kami jelaskan bahwa nantinya kami kumpulkan untuk orang-orang seperti sana. Nah, orang-orang yang di jalan itu pada datang. Iya, ini yang selalu kasih kita makan. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. Yang seperti dikatakan, biarlah orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Artinya, ketika kami melakukan dari Senin sampai Sabtu, hari Minggunya orang berbondong-bondong datang. Sehingga hari ini kami harus menutup pendaftaran untuk orang-orang datang tanggal 24 besok. Untuk kami kasih makan, saudara. Untuk kami bisa merayakan Natal dengan mereka. Kami uji coba tanggal 15 yang lalu dengan anak-anak student, ya, ada beberapa teman yang mengikuti melalui Zoom ya. Jadi kami mengadakan Natal dengan anak-anak student Indonesia yang tidak bisa pulang kampung ya, tidak bisa pulang Indonesia karena biaya mahal sekali ya. Dan liburan mereka kalau Natal itu paling cuma 2 minggu ya. Jadi habis di ongkos katanya kalau mau bolak-balik gitu ya. Nah, kami merayakan, tapi bukan hanya dengan anak-anak student Indonesia, kami juga memanggil orang-orang yang cacat. Mungkin Anda yang ikut Zoom bisa melihat ada orang buta, ada orang timpang, ya. Banyak sekali orang-orang yang juga ada di jalan kami panggil. Kenapa? Untuk mereka bisa merasakan bahwa, waduh, kami kan adakan di hotel ya. Bukan karena kita mau gagah-gagahan, no. Ada
itu bisikan luar biasa. Panggil mereka, jamu mereka, Christine, sebagaimana engkau menjamu aku. Ya, dalam Matius 25 ayat 40, apapun yang kau lakukan untuk orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Dan saudara, itu kami kan adakan hari Jumat ya, tanggal 15 yang lalu. Hari Minggunya saudara, banyak yang datang dan mengatakan, kami mau bergereja. Karena gereja ini benar-benar memperhatikan kami, mempedulikan kami. Oh saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, itulah ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, mereka akan memuliakan Tuhan. Ya saudara, amin. Nah yang pertama, tadi pertanyaan saya, kenapa Tuhan lahir di waktu yang sangat panjang, di bulan Desember ya. Waktu malamnya itu panjang karena dunia ini ada di dalam kegelapan. Jadi dunia ini butuh terang, ya. Saat ini dunia ini dalam kegelapan, saudara. Kenapa saya katakan dunia dalam kegelapan? Banyak perang kan? Banyak orang terlantar, saudara. Banyak orang sakit, terutama secara mental mereka sakit, saudara. Banyak orang berkekurangan saat ini. Itu juga tuh kanker, saudara. Kantong kering maksudnya. lagi mau Natal kanker, saudara. Banyak sekali yang kanker sekarang ini, saudara. Dunia ini dalam kegelapan. Makanya butuh apa, saudara? Bukan lagi Yesus. Yesus sudah bilang, kamu loh. Kamu Nada. Kamu Lastiar. Kamu Santi adalah terang dunia. Amin. Jadi kalau kamu adalah terang dunia, harusnya kita ini mempresentasikan Yesus di hadapan semua orang. Ya, di hadapan semua orang, saudara. Terutama mereka-mereka yang tidak diperhatikan oleh orang lain. Ya, berapa banyak orang yang sakit, saudara, karena tidak ada yang kunjungin. Berapa banyak orang tua yang merana karena apa? Anaknya tidak memperhatikan lagi. Sakit mereka. Sudah mau Natal, sakit. Anaknya kok nggak perhatikan. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau begitu, makna Natal, kenapa Yesus lahir dalam kegelapan? Yaitu karena dia adalah terang. Saudara adalah terang dunia. Harusnya dunia dalam kegelapan ini, dengan kehadiran saudara, dunia itu akan tersenyum. Dunia itu akan bersuka cita. Dunia itu akan memuliakan Tuhan. Saya harap Natal saudara kali ini adalah menjadi terang. Amin. Pertanyaan saya yang kedua. Kenapa dia lahir, saudara, dalam keadaan musim dingin? Jadi selain waktunya panjang, itu kalau bulan begini nih musim dingin. Berapa derajat Ibu Santi? Di Ibu Santi Mohtar, berapa derajat di Belanda sekarang? Open your mic, please. Open your mic. Sekarang rata-rata 6-7 derajat. Oke, dingin toh? Dingin. Karena Kalau juga anginnya kencang. Karena anginnya kencang jadi lebih dingin lagi. ya, Belanda anginnya kencang sekali. Jadi orang kalau mau pergi Beston, mau pergi ibadah Natal, sudah berkonde, jangan harap itu kondenya bagus. Sampai di tempat ibadah itu kondenya lepas. Banyak yang lepas kondenya. Jadi, karena anginnya memang sangat kencang di Belanda. Saya udah pernah sama-sama ibu-ibu di sana pasang kondenya terbara ya. Apalagi kalau rambut palsu. Jadi janganlah, yang palsu-palsu janganlah. yang biasa aja. Only joking ya. Thank you for your information. Bude Esther di Itali berapa derajat sekarang, Bude? Buka mic-nya, Bude. Begini aja, Bude. Ya, enggak suara tahu saya, enggak lihat. Kalau saya Karena lihat, kamar. kalau aku lihat 6 derajat. 6 derajat di Itali. Di Roma toh, Bude? Bude Iya. di Roma. Iya, Jadi saya bertanya tapi saya tahu jawaban, Bude. iya karena
Nggak ada di situ di kamar, nggak lihat. Jadi maksud saya itu dia lahir dalam keadaan yang dingin, ya. Kadang kalau dingin itu membeku. Kalau membeku itu hati juga. Kalau hati membeku kayak gimana ya? Kalau hati yang membeku kayak gimana? Nggak bisa ngapa-ngapain. Gini aja kan? Nah, Yesus lahir dalam keadaan hati orang-orang sudah membeku. Tidak ada lagi pengharapan. Tapi dia lahir supaya hati kita itu dihangatkan oleh apa? Oleh kasihnya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku akui. Saudara, jadi selain dia datang sebagai terang dan Anda adalah terang dunia, harusnya pertama orang-orang itu merasakan juga terang Kristus. Yang kedua, hati yang beku dengan kehadiran saudara, mereka akan bersuka cita. Jangan sampai justru kita jadi batu sandungan, saudara. Kita datang seorang semakin sedih, saudara. Hatinya yang tadinya mau suka cita jadi berduka karena kita. Saudara, mari kita mau memaknai Natal bahwa kehadirannya adalah mencairkan semua yang beku. Mungkin ada hubungan yang membeku saat ini. Dengan kehadiran Yesus dan kita peringati Natal setiap tahun, kebukuan itu boleh dicairkan dengan apa? Kita penuh dengan sukacita. Kita bawa sukacita. Bukankah salah satu buah roh sukacita, saudara? Amin. Ya. Yang ketiga, kenapa dia lahir di kandang domba? Kenapa dia lahir di palungan, saudara? Pernahkah Anda bertanya itu, kenapa lahir ya di palungan, di kandang domba? Kan ada istana Herodes. Harusnya raja di segala raja, akhirnya di istana dong. Tapi kenapa Yesus memilih tempat lahirnya kandang domba dan dibaringkan di dalam palungan? Tahu Anda palungan? Tempat makanan ternak, saudara. Kotor, saudara. Dan dia hanya dilapisi dengan kain lampin. Anda tahu kain lampin ada? Kain lampin itu adalah kain cerca yang disambung-sambung, yang dijahit. Ya, itulah sebagai tutup Tuhan Yesus. Anda mau tahu kenapa dia nggak lahir di istana Raja Herodes dan memilih di sana? Karena Natal itu adalah identik dengan kerendahan hati. Dia yang datang dari sorga, dari tahtanya yang maha tinggi, turun ke dunia ini, menjadi sama dengan manusia. Rata-rata manusia yang sama itu adalah mereka itu kelasnya bawah, saudara. Jadi ini Yesus mau katakan, aku juga datang buat mereka yang di jalan. Aku juga datang buat mereka yang sakit. Aku juga datang buat mereka yang termarginal. Jadi Yesus datang untuk semua orang. Kalau Anda pahami dengan baik Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi dia tidak pernah bilang karena begitu besar kasih Allah kepada orang Kristen. No. Kepada dunia ini. Jadi siapapun saudara, di sekitar saudara, tetangga saudara, keluarga saudara, yang belum percaya kepada Yesus, Yesus juga datang buat mereka. Ada amin, saudara? Yesus memilih kandang domba, itu juga artinya apa, saudara? Harusnya kita pahami bahwa Natal kita identik dengan kesederhanaan. Dia nggak lahir di istana yang mewah. Jadi saudara, kalau engkau tidak bisa merayakan Natal dengan mewah, dengan luar biasa, wah saudara, kembali pahami 2000 tahun yang lalu dia lahir di kandang domba.
Jadi Natal identik dengan sederhana, simple. Amin, saudara. Ya, jadi jangan gusar hatinya, ya. Gara-gara tidak bisa merayakan Natal, tidak bisa beli baju baru, tidak bisa beli makanan enak, kita jadi gondok, kata orang gondok ya. Jadi, oh, aduh, gimana sih ini ya? Jadi marah-marah, tensi naik, saudara ya. Nanti Anda yang harusnya mendoakan orang sakit, malah kita yang jadi lemah, ya. Jadi saudara yang kekasih, ingat, dia lahir di kandang domba, di palungan, plus dilapisi hanya dengan kain lampin, kain cerca yang disambung-sambung, dijahit, saudara. Yang terakhir, yang saya mau sampaikan karena waktu, saudara. Berita pertama tentang kelahirannya yang disampaikan malaikat, itu bukan kepada raja-raja, tapi kepada siapa? Para gembala di padang. Anda mau tahu kenapa? Orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang termarginal, orang-orang yang saudara tidak diperhitungkan di dalam society kita, mereka juga diperhatikan oleh Tuhan. Makanya beritanya sampai kepada gembala-gembala. Ya saudara. Nah saudara, Anda mungkin merasa, aduh, gue nggak punya, gue termarginal. Tapi mulai saat ini, engkau juga adalah gembala-gembala yang saudara apa? Paling pertama menerima kesukaan bagi dunia. Yesusmu datanglah. Beritakan saudara, ya, siapapun Anda, beritakan bahwa ada kabar baik. Yesus datang untuk saudara dan saya. Dan apapun keadaanmu, apapun status sosialmu, Yesus datang untuk kamu juga. Amin, saudara. Dan saudara, ini luar biasanya tuh. Ketika dia lahir, saudara, kalau engkau paham bahwa engkau itu berharga di mata Tuhan, bahwa karena engkau dia mau mati dan memberikan nyawanya, ya saudara, untuk ganti dosamu, supaya kita selamat, saudara. Artinya engkau itu berharga di mata Tuhan. Jadi saudara, kalau Yesus waktu lahir, meskipun dia lahir di kandang, saudara, tapi yang datang untuk melihatnya dari tempat yang jauh adalah orang-orang Majus. Anda tahu orang Majus itu siapa? Raja-raja di negeri mereka, saudara. Orang-orang besar, orang kaya, saudara, ya. Jadi saudara, siapa di sini yang selalu bilang, saya nggak ada apa-apanya? Hei, selama kau punya Yesus, saudara, Anda adalah orang berharga. Amin. Amin. Karena Yesus walaupun lahir di kandang domba, saudara, walaupun lahir di tempat yang orang aja tidak mau lihat, tidak mau masuk, bau, jorok, dan lain sebagainya, saudara. Tapi yang datang raja-raja loh. Amin. Dari seluruh penjuru dunia, 3 raja besar, saudara, ya, datang dari berbagai tempat. Tapi mereka datang, ini luar biasanya, saudara, ya. Raja-raja besar bisa menyembah karena dia tahu itu raja di atas segala raja. Jadi saudara, bagaimana orang bisa datang dan memuliakan raja kita, memuliakan Yesus kita? Perhatikan bahwa kamu juga adalah orang yang berharga. Jangan sampai waktu kita melayani, waktu kita mau jadi terang, kita jadi ciut. Aduh, saya nggak ada apa-apanya. Dia kan naik mobil, dia kan selalu kasih sumbangan. Saudara, jangan lihat itu. Selama kau punya Yesus, engkau itu berharga di mata Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah kasih 0 talenta. Dia kasih 1, tapi ditanam. Dia kasih 2, dikasih berlipat ganda. Dikasih 5, dia kasih lipat lagi, saudara. Saya mau kasih tahu, pada mulanya hanya bisa nyanyi, saudara. Tapi kenapa saya sekarang bisa berkhotbah? Saya bilang, Tuhan, ini aku, utuslah aku mau dipakai, Tuhan. Amin, saudara. Itu namanya melipat gandakan yang namanya berkat daripada Tuhan. Jangan disimpan, ya. Jadi saudara-saudaraku yang melayani apapun pelayanan itu, saudara. Seperti Bude melayani Oma di sana. Lihat, karena Bude melayani Oma di sana, dia bisa beli rumah di Bekasi, saudara. Amin. Jadi, saudara jangan segan-segan melayani apapun itu. Karena Tuhan yang menilai, bukan Christine, bukan Ibu Pendeta Liana. Apapun itu, lakukan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Paling terakhir, apa yang dibawa oleh orang Majus?
emas, kemenyan, dan mur. Emas berarti apa, saudara? Harta benda kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Tuhan kan kaya, nggak perlu disogok pakai harta kita. Kalau engkau tidak punya apa-apa, saudara, ingat nggak persembahan janda miskin yang hanya 2 peser? Itu jauh lebih dihargai Yesus daripada persembahan orang-orang kaya yang ada pada saat itu. Karena Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hatimu. Kalau kau tidak punya, biar 2 peser perak tidak ada. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi mulai saat ini jangan bilang, saya nggak bisa pelayanan, karena tidak bisa nyanyi, saya tidak bisa berdoa, apalagi khotbah. Saudara, apapun yang kau lakukan, kalau kamu lakukan buat Tuhan, hidupmu yang kau berikan kepada Tuhan, itu jauh lebih berharga, saudara. Ya, saya saat ini, Ibu Liana, Ibu Heti, siapapun dipakai Tuhan, Ibu Pak Pendeta dari Pendeta Nada boleh berbicara ya. Tetapi saudara, siapapun engkau, itu Tuhan bisa pakai. Asal engkau menyerahkan hidupmu kepadanya. Amin, saudara. Ya, emas berarti harta, ya. Tapi kalau tidak punya harta, persembahkan hidupmu. Kemenyan, kemenyan apa, saudara? Worshipmu. Itu dupa, itu kemenyan itu dupa. Ya, dupa, ya, yang naik, saudara, ya. Nah, kemenyan kita adalah worship kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Itu adalah persembahanmu. Nggak perlu jadi orang majus, bukan? Karena apa, saudara? Persembahan hidupmu, persembahanmu sebagai penyembah-penyembah yang menyembahnya dalam roh dan kebenaran, itu diterima Tuhan. Dan mur itu adalah biji-bijian, saudara. Ya, termasuk biji olive, ya. Olive apa? Zaitun, ya. Biji-bijian. Nah, biji-biji itu kan biasanya ditumbuk menjadi minyak. Itu berbicara tentang apa, saudara? Pengurapan. Ya, pengurapan, saudara, ya. Jadi, saudara, kita harus hari demi hari terus diurapi Tuhan, terus dibaharui. Supaya, saudara, jangan sampai tahun 2023 berlalu, ya, tapi kita, aku masih seperti yang dulu. Saudara, baranti jo, kata orang Manado, baranti jo. Jadilah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kiranya kasih Kristus menyertai kita semua, dan selamat menyambut Natal. Natal adalah dunia ini boleh dicairkan. Natal artinya adalah kesederhanaan. Dan Yesus peduli kepada setiap kita. Natal adalah persembahkan hartamu kalau engkau punya. Kalau tidak, persembahkan hidup buat Tuhan. Natal adalah sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Natal adalah kita harus penuh pengurapan dari hari ke hari. Dengan cara apa? Intim dengan Tuhan. Dan ku melupakan yang di belakangku, tapi berlari maju untuk tujuan terus memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Papa, anakmu Christine sudah selesai menyampaikan apa yang Tuhan mau. Terima kasih, sehingga Tuhan, kami kuat. Ketika kami kuat, kami bisa menguatkan yang lain. Ketika kami sehat, kami bisa mengatakan kepada yang lain, ini karena Tuhan. Dan mereka pun boleh dipulihkan. Tuhan berkati setiap kami, terutama dalam menyambut hari kelahiran Tuhan. Biarlah Tuhan kami menyadari bahwa Natal kami adalah sederhana. Sehingga ketika kami tidak punya apa-apa untuk merayakan secara besar-besaran, kami tahu bahwa Engkau lahir dalam keadaan yang sederhana. Dan yang paling terpenting adalah Natal bukanlah perayaannya, tapi Natal ketika Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan ketika Engkau hadir, terang itu ada. Ketika Engkau hadir, sukacita itu ada. Sehingga tidak ada lagi hati yang beku, ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami undang Engkau di Natal kami.
Kami undang Engkau saat ini di dalam doa kami. Kami undang Engkau saat ini ya Tuhan, di dalam SOS Belanda ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya kembalikan Ya. ke Terima kasih Pastor Madam Christine untuk firman Tuhannya, mengerti betul makna Natalnya sesungguhnya, bukan perayaan, tapi bagaimana Yesus lahir dalam hati kita, sehingga terang itu nampak dan dilihat oleh orang lain, Kristus hadir ya. Kita adalah wakil-wakilnya Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya langsung saja siapa yang mau minta didukung dalam doa, bisa langsung membuka mic-nya. Ya, Ibu Astrid ini baru pindah. Udah berapa lama ya Ibu Astrid di Indo, Jakarta? Baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Tadinya tinggal di Australia berapa lama ya Bu Astrid? 7 tahun. 7 tahun. Ya, setelah suami beliau meninggal, beliau pindah ke Jakarta dan sekarang aktif melayani SOS di daerah Tangerang ya. Makasih Bu Astrid. Ada yang mau didoakan Bu Astrid? Ya, doakan kesehatan aja deh supaya tetap semangat menyenangkan hati Tuhan. Yes. Gitu. Iya. Pak George, mau say hello Pak George? Pak George ada di Amerika ini. Iya Bu, Shalom. sorry. Sorry Uh-uh. tadi saya ini saya masih mute guys. Enggak kedengaran sudah. Oh, oke. Tadi saya kasih gift untuk orang swimming pool. Maaf. Jadi tadi ya terima kasih untuk firman-Nya. Benar-benar menjamah saya. Bukan apa yang kita punya, tapi apa yang Tuhan punya. Kita lahir nggak bawa apa-apa, pulang nggak apa-apa. Jadi kita mesti semangat ya untuk melayani. Masih banyak out there yang kesepian, kesedihan. Ya hidup merantau di negara orang nggak susah. Waktu kita muda kita cari uang, udah tua nanti kita nggak tahu anak kita bakalan datang atau enggak. Kita nggak tahu. Kita nggak bisa berharap kepada siapa-siapa, cuman kepada Tuhan. Dan itulah Natal itu is a giving ya. Give. Tuhan memberikan, Tuhan Yesus datang ke dunia. So he give. Ya, kita juga mesti give to others. Masih banyak yang lebih susah. Terima kasih untuk firman-Nya. Ya. Sorry, agak emosional sedikit. Nggak apa-apa Pak George, baru hari ini saya melihat wajahnya Pak George. Sudah lama ya. Ada yang mau didoakan nggak Pak? Doain aja nanti. Saya tahun ini 2023 banyak diberkati ya. Pergi ke Indonesia udah 3 kali. Capek banget. Cuman Tuhan benar-benar memberkati. Kita nggak bisa outgive God. Nggak bisa. Apa yang kita pikirkan, kita pikir semuanya hilang atau bagaimana, totalnya dibalikin lagi sama Dia itu melebihi apa yang saya pikirkan. Boleh dong Pak kesaksian Tua, apa itu? Wah banyak Bu, banyak. Satu dari lah. kesehatan, dari keuangan,
dari bisnis. Hmm. Oh, kalau kita benar-benar, istri saya tuh orangnya tuh, saya kalau soal keuangan saya kasih ke istri semua. Jangan kalau suami-suami janganlah pegang uang, Ya, betul. kasih aja ke istri. Setuju. Setuju. Istri tahu semuanya, kita keuangannya kita nggak bakal bisa sumpet-sumpetin. Jadi belajar dari situ. Saya udah dulu itu pegang uang jadinya kacau, mendingan udah saya kasih ke istri tahu semuanya, bank account saya. Jadi saya juga mau kasih gift ke dia juga kadang-kadang pusing, karena dia tahu apa yang saya beli gitu. Jadi pusingnya di situ juga kalau mau kasih gift gitu. Tapi benar, dengan dia manage keuangan, dia tahu kemana dia banyak membantu juga yang marginalized ya, yang sekarang dia punya channel di kota Madiun. Dia punya channel di sana, dia membantu, dia arranging keuangan, arranging people untuk either bansos atau kasih kasur atau bagaimana gitu. Dia itu aktif di situ. Saya bilang, keuangan kamu yang pegang ya. Soalnya saya nggak tahu bagaimana. Jadi berkatnya tuh banyak banget. Kalau kita mulai giving ya, Tuhan itu nggak pernah nakar, nggak pernah. Jadi Hitung-hitungan. nggak bisa hitung-hitungan. Kita nggak bisa. Kita ibaratnya cup kalau kita diisi terus tumpah, melebihi apa yang kita kasih terus. Nah, Tuhan pasti balas. Tapi kita jangan ngarepin, oh iya kalau kita kasih kita dapat dibalas. Jangan itu kasih, pokoknya kasih aja dulu. Itu nomor satu. Jadi saya minta nanti didoain aja untuk saya Februari ini saya pergi ke Indonesia, mungkin bisa ada waktu untuk melayani. Saya pengen untuk juga kemarin visit SOS Jakarta. Saya juga ada doa di hospital. Oh ya, di sini saya minta dukungan doa ya agar Tuhan menjaga hati ya, agar karena menghadapi orang-orang yang di kampung ya sudah beda dengan kita yang sudah pernah di kota itu jauh beda sekali ya. Apalagi saya bekerja di swasta dan di sini di pemerintahan itu benar-benar jauh beda. Yang karena maaf kalau di pemerintahan itu biasanya orang kerjanya santai ya, dan sementara kita yang sudah biasa serius jadi dilema juga karena dianggap kamu sok-sok gitu ngapain kerja ini serius, udahlah santai aja gitu. Tapi satu sisi saya mau ini, aku anak Tuhan, aku nggak boleh main-main, dan aku mau menunjukkan teladan juga buat anak-anakku bahwa aku harus kerja sungguh-sungguh, nggak boleh main-main gitu. Karena anak-anak itu kan meniru apa yang dilakuin orang tuanya, dan di situ saya tetap setiap hari berdoa, minta hikmat, minta tuntunan Tuhan. Terus ini ya, makanya saya minta dukungan untuk tetap rendah hati agar saya nggak ini. Sekarang itu ternyata PNS itu nggak bisa main-main lagi untuk bekerja karena sekarang sudah pakai e-kinerja, jadi mereka harus pakai digital sekarang. Berdoa agar bisa move on lah dari kesedihan-kesedihan gitu. Jadi biarlah sukacita selalu. Baik, saya minta Pak Nada bisa mendoakan ya saudara-saudara kita ya. Pak Nada, monggo, silakan. Baik, mari kita satukan hati kita dalam pimpinan Tuhan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini. Kami sahabat orang sakit,
kami sahabat di dalam Kristus Yesus, siapapun kami Tuhan, dari berbagai suku, negara, dan lain sebagainya. Tetapi Engkau yang mempersatukan kami. Terima kasih, Natal penuh sukacita dan damai sejahtera. Engkau yang lebih dulu mengasihi kami, ya Bapa. Terima kasih. Kami satukan hati, 2-3 orang berkumpul, bersepakat, meminta, memohon dengan kerendahan hati kami. Engkau tahu Tuhan, bila kami duduk berdiri, Engkau tahu kedalaman hati kami. Ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak George. Engkau berkati hidupnya, kerinduannya, dalam keadaannya. Biarlah masa tuanya semakin giat mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, segala apapun Tuhan, pergumulan hidupnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk Inang Lastiar, Ibu Lastiar, yang bekerja, biarlah dia bisa menaikkan tugas tanggung jawabnya dalam instansi, dalam pekerjaannya, kantornya, di mana dia berada, menjadi berkat bagi sesama, menjadi terang. Terima kasih ya Tuhan untuk anaknya yang Kau berikan kecerdasan. Semua karena belas kasihan Tuhan. Terima kasih untuk tetangga yang sudah menjaga anaknya. Tuhan mengasihi tetangga. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati tetangga yang merawat, menjaga. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami serahkan kembali Ibu Astrid. Juga Tuhan, kesehatannya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulih, sehat, dan juga tetap semangat. Biarlah rohnya menyala-nyala dan giat dalam pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan. Yang baru ditinggal suami juga ya Tuhan, biar Tuhan Yesus, Engkaulah penghiburan, Engkau tempat penghiburan, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami sudah berdoa, kami sudah bersyukur, kami tahu Tuhan, pengharapan kami sangat indah, penyertaan-Mu sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan berucap syukur. Mari semua sama-sama kita katakan, amin. Ya, kita doakan ya Bude. Nanti saya minta Ibu Lastiar yang mendoakan ya, Bu Lastiar ya. Kita akan satukan hati kita dan oke deh. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita percaya bahwa 2 orang sepakat kuasanya besar. Dan doa orang yang benar besar kuasanya. Kita lebih daripada 2 orang di ruang Zoom ini. Kita percaya ketika hati kita benar-benar fokus kepada Tuhan, kita percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan tidak akan pernah memisahkan kita. Karena apa yang dapat memisahkan kita dari kasih-Nya? Dia mengasihi saudara dan saya. Saat ini kita akan mendoakan setiap saudara-saudara kita yang ada di dalam pokok-pokok doa saat ini. Mari kita berdoa. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Yes Lord, kami percaya Tuhan bahwa ketika hati kami hanya tertuju kepadamu dan Engkau ada di ujung doa kami Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan kami saat ini Tuhan, dimanapun kami berada. Thank you Lord Jesus, kami masih sempat dan bisa untuk sama-sama beribadah, menaikkan pujian dan penyembahan. Berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Santi Mohtar, yang sudah membawa kami Tuhan masuk di dalam hadirat-Mu melalui pujian dan penyembahan. Berkati hidupnya,
Berkati Tuhan pekerjaannya, berkati pelayanannya, berkati suami dan anak-anaknya, bahkan keluarga besarnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih setia Tuhan menyertai Ibu Santi Mohtar Tuhan. Demikian kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Liana Marbun yang sudah menjadi host saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang paling mengetahui pribadi Ibu Liana Tuhan. Dia sudah sendiri, tetapi Bapa kami percaya bahwa Engkau adalah pendamping yang setia, yang senantiasa menyertainya Tuhan. Untuk itu berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Liana Marbun Tuhan, berkati dalam pelayanan, berkati apapun yang dilakukan, mari Bapa Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terutama melalui pelayanannya Bapa, banyak jiwa yang boleh dibawa kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini secara khusus kami mau datang membawa hamba-Mu Bude Esther yang ada di Italia Tuhan. Engkau tahu keberadaannya di tengah-tengah kesibukannya merawat oma yang ada di Italia yang sekarang sudah berusia 98 tahun Tuhan. Dia tetap setia untuk mengikuti Tuhan ibadah ini melalui Zoom Tuhan. Engkau melihat hatinya Bapa. Engkau yang menyelidiki hatinya Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan merawatnya, melindunginya, menyertainya Tuhan. Biarlah Engkau taruhkan di dalamnya Tuhan roh kesabaran di dalam dia melayani oma, merawat oma Tuhan. Saat ini Tuhan kami memberkati oma yang sedang dirawat. Biarlah Tuhan Engkau berikan umur panjang ke oma. Sehat terus Tuhan, karena Tuhan di sanalah Ibu Esther Tuhan, Engkau lihat merawatnya, dan biarlah melalui apa yang dilakukan Ibu Esther Tuhan, biarlah oma boleh melihat perbuatannya yang baik, dan oma pada akhirnya memuliakan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Tuhan. Biar Engkau pakai Tuhan Bude Esther Tuhan untuk Tuhan menjadi alat-Mu, dan oma boleh Tuhan sebelum Engkau panggil, beliau sudah mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, biarlah Tuhan perayaan-perayaan Natal yang akan diadakan Tuhan, meskipun tadi Bude mengatakan hanya berdua dengan oma, tapi kami percaya bahwa 2-3 orang yang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir Tuhan. Engkau hadir dalam ibadah Natal Oma dan Bude Esther yang di Italia Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Berkati ya Tuhan. Bapa di sorga, kami juga Tuhan berdoa Tuhan. Untuk Tuhan anak-Mu Aminat Numbah, Tante Ati Tuhan yang ada di Sampit. Tuhanlah yang paling tahu siapa dia Tuhan. Tuhan yang paling mengenalnya. Untuk itu Tuhan sebagai hamba-Mu, hamba melepaskan berkat yang terbaik untuk Oma Ati Tuhan. Untuk Tante Atik, biarlah Tuhan kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, menyertai Om Roy, menyertai juga anak Tori yang ada di Sampit sana ya Bapak. Bapak di sorga, berkati hidupnya, berkati Tuhan apapun yang dilakukannya Tuhan, buat berhasil. Panjangkan umurnya, sehatkan dia Tuhan. Demikian kepada anaknya, kepada suaminya, bahkan keluarga besar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami lepaskan berkat. Kami berdoa untuk Mama Ina Tuhan, Engkau tahu hamba-Mu ini. Bagaimana Tuhan dia terus menyala-nyala. Dan sebentar lagi Tuhan pada jam 5 waktu Indonesia, padahal saat ini sudah jam 3 di Kupang Tuhan, dia akan bangun dan akan memimpin kembali Tuhan. Oh Tuhan, ibadah di Women Tuhan. Kiranya Tuhan kekuatan yang daripada Tuhan, boleh Tuhan anugerahkan buat Mama Ina. Sehingga Mama Ina bersemangat, tetap kuat, sehat Tuhan. Dan Engkau tahu bahwa Mama Ina begitu setia di dalam merawat keluarganya, keponakannya Ishak Tuhan, kakaknya Ruth Tuhan, bahkan keluarga besarnya. Bapak, Engkau memperhitungkan setiap apa yang dilakukan oleh hamba-Mu Mama Ina. Berkati Tuhan, terutama kesehatan, panjang umur, Tuhan boleh anugerahkan buat Mama Ina. Thank you Lord Jesus. Kami juga berdoa dan memberkati buat Ibu Pendeta Heti Simanjuntak. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati Ibu Lastiar Silitonga. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Derikson Sijabat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapak Gembala ini, Engkau berkati ya Bapak. Engkau berkati keluarganya.
Engkau berkati pelayanannya, bahkan usaha pekerjaan yang dilakukan. Tuhan berkati. Tuhan, kami melepaskan berkat buat Bapak Pendeta Nada Ridho Silitonga. Biarlah kasih setia Tuhan, berkat Tuhan boleh mengalir. Engkau pakai anak-anakmu ini Tuhan untuk menjadi garam dan terang, menjadi saksimu ya Bapak. Oh Tuhan Yesus, biar ada melalui pelayanannya banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Kami melepaskan berkat untuk Ibu Firta Sihotang, istri yang kasih daripada Bapak Pendeta Nada. Biarlah Tuhan dalam sebagai istri, sebagai mama, Engkau berkati dia, bahkan sebagai menantu. Tuhan memberkatinya ya Bapak. Bapak, kami kembali memberkati Ibu Pendeta Michelle Joseph Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai Ibu Messi Tuhan. Di dalam Tuhan, masanya Engkau terus pakai menjadi hamba-Mu yang luar biasa. Bahkan kepanitiaan yang diikuti melalui Natal ini. Tuhan yang memberi hikmat. Tuhan memberikan dia panjang umur, sehat ya Bapak. Demikian kami memberkati Tuhan. Bapak George Tuhan, kesaksiannya menguatkan kami Tuhan. Kerendahan hati yang Tuhan taruhkan di dalamnya Tuhan. Dan dia boleh berkata ya Bapak, Natal, Christmas is giving. Yes Lord, Engkau sendiri sudah memberikan putra tunggal-Mu untuk keselamatan kami. Kami siapa Tuhan? Kami Tuhan harus mengikuti teladan daripada Tuhan Yesus sendiri. Biarlah Tuhan kami juga Engkau pakai, Engkau utus Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah apa yang disaksikan oleh Bapak George Tuhan, itu boleh merema di dalam hidup kami. Kami mohon ya Bapak, Engkau memberkati kami supaya kami juga boleh menjadi berkat. Tuhan, ajar kami bahwa Tuhan, paradigma kami berkat itu bukan hanya materi, bukan hanya uang Tuhan. Tapi siapapun kami bisa nyanyi. Kami berikan talenta itu untuk bernyanyi, menghibur orang lain. Kami punya kaki yang kuat, yang masih bisa berjalan mengunjungi orang-orang Tuhan. Kami mungkin Tuhan masih punya tangan untuk Tuhan merawat orang-orang Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami, paradigma kami selalu berkata kami tidak bisa pelayanan karena tidak ada uang. Ampuni kami Tuhan. Engkau sudah memberi hidup buat kami, itu cukup Tuhan. Kalau Tuhan kasih berkat itu bonus Tuhan. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami, baik rohani maupun jasmani Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang kaya dan Engkau berjanji bahwa Tuhan, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaanku di dalam Kristus Yesus. Tapi kami mau mulai Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal, karena itulah yang Engkau kehendaki. Kami harus mengucap syukur Tuhan, bahwa walaupun dalam Natal itu Tuhan kami tidak punya apa-apa untuk menyambutnya, tapi Yesus saja diberikan buat hidup kami, keselamatan kami itu jauh lebih penting daripada perayaan Natal. Thank you Lord Jesus, Engkau hadir dan ada di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Itu jauh lebih penting ya Bapak. Thank you Lord untuk kehadiran-Mu Bapak. Bapak di sorga, berkati juga Indonesia, tanah air kami tercinta. Biarlah ya Bapak Indonesia Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Shalom untuk Indonesia. Shalom untuk Presiden kami Jokowi. Shalom untuk semua pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Tuhan Yesus, Indonesia sebentar lagi akan pemilu. Biarlah Tuhan kami memproklamirkan dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada kekacauan, tidak ada huru-hara, tidak ada demo. Semuanya akan berjalan dengan baik. In Jesus mighty name, semua akan damai dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, kami juga memberkati karena Engkau berkata, doakanlah kota di mana kamu aku buang. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan-Mu juga. Kami berdoa Tuhan untuk Amerika, kami berdoa untuk Prancis, kami berdoa untuk Indonesia, kami berdoa buat Italia, kami berdoa buat Belanda, kami berdoa dimanapun kota yang kami injak Tuhan. Sehingga kesejahteraan kota itu Tuhan adalah kesejahteraan kami juga dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di sorga, sempurnakanlah doa sembahyang kami ini Bapa, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah tanganmu. Engkau percaya dengan iman bahwa ketika engkau mengangkat tanganmu, dia Tuhan akan turun tangan dan memberkati engkau. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kita kasih karunia dan sukacitanya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Tuhan memberkati dan menjaga keluar dan masuk kita. Tuhan memberkati apapun yang kita lakukan berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanan kita, usaha pekerjaan bisnis kita berhasil menjadi berkat dan juga memberkati banyak orang. Tuhan memberkati anak cucu mantu kita. Tuhan memberkati anak-anak kita yang sedang bersekolah, cucu kita yang sedang bersekolah. Mereka akan berhasil menjadi kepala dan bukan ekor, terus naik dan tidak turun. Tuhan memberkati lumbung-lumbung kita, penuh berlimpah, bagaikan janda di Sarfat, melimpah, dan kita boleh menjadi berkat buat orang lain. Tuhan memberkati dengan kesehatan dan panjang umur, sehingga kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan memberkati supaya kita sehat dan boleh mendoakan, menjenguk, melawat mereka yang sakit, dan yang sakit dikuatkan. Tuhan Yesus, biarlah berkat-berkat yang besar, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, kami terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Sang Immanuel, Allah yang terus menyertai kita, mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita soleh-solehnya. Haleluya. Kita yang sudah menerima berkat, kita katakan Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, Madam Terima kasih Christine. Bapak Ibu, terima kasih Madam, terima kasih Bu Asanti, Ibu terima Kristi, kasih Bu Ibu Liana, Berkati semua. Pak Jos, terima kasih Bude, Terima kasih. memberkati semuanya ya. Terima kasih.